Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi tatanazzalu bil barakat wa bi fadlihi tadimus sholihat. Allahumma sholli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Yang pertama-tama, marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala, yang mana atas berkat rahmatnya kita dapat berkumpul di sini dengan keadaan sehat walafiat. Yang kedua, sholawat serta salam kita aturkan kepada junjungan kita, Nabi besar kita, Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, yang kita nanti-nantikannya syafaatnya di yaumul kiamah nanti. Allahumma, semuanya bilang amin, amin. Nah, pada kesempatan kali ini izinkan saya menyampaikan pesan sedikit mengenai tema, yaitu dari gadget menuju ilmu, dari teknologi menuju kesuksesan dunia. Hadirin yang saya hormati, di era teknologi seperti ini kita tidak terlepas dari yang namanya teknologi. Teknologi tidak hanya mempermudah akses komunikasi, tetapi mempermudah akses informasi yang begitu luas dan cepat. Hampir di era sekarang, hampir semua orang itu menggunakan HP, menggunakan gadget yang namanya gadget. Dari bangun pagi sampai tidur lagi, maka yang satu-satunya di sisinya yaitu gadget. Nah, maka dari masalah-masalah tersebut, kita wajib merenungkan apakah teknologi akan menguasai kita atau kita yang akan menguasai teknologi tersebut, teman-teman. Maka dari itu saya ada 4 tips agar bisa memanfaatkan teknologi dengan sebaik-baiknya. Yang pertama yaitu ada meluruskan niat. Salah satu hadis mengatakan, inna a'malu binniyat. Semua perbuatan itu tergantung niatnya. Ketika kita menggunakan handphone dengan baik, akan menghasilkan baik pula. Ketika kita menggunakan keburukan, maka akan mendapatkan keburukan juga, teman-teman. Maka dari itu kita meluruskan niat dulu. Niat kita harus baik menggunakan teknologi. Yang kedua apa, teman-teman? Yang kedua adalah tahu membedakan antara kebutuhan dan keinginan. Kita seringnya menuruti keinginan terus. Kita scroll media tanpa batas, bermain game sampai larut malam, menonton konten-konten yang tidak bermanfaat. Kita harus kita harus urutkan dengan kebutuhan dan keinginan tersebut. Kita harus bisa tahu kebutuhan kita baik, kebutuhan kita untuk belajar, berdiskusi, mengaji dan lain sebagainya. Yang ketiga apa, teman-teman? Yang ketiga adalah harus selektif memilih konten. Kenapa? Banyaknya di media video sekarang, TikTok, Instagram, YouTube, dan bahkan apapun Facebook dan lain sebagainya. Itu ketika kamu tidak memilih konten-konten yang bagus, kamu akan mendapatkan konten-konten yang buruk. Ketika melihat konten-konten jelek, langsung blokir. Ketika melihat konten memecah belah bangsa, langsung blokir. Maka seperti itu. Yang keempat adalah apa, teman-teman? Yang keempat adalah mengubah kebiasaan kecil menjadi kebiasaan yang besar untuk mendapatkan yang besar pula. Seperti yang saya jelaskan tadi, kita tidak terlepas dari yang namanya gadget HP tersebut, teman-teman. Ketika kita menggunakan satu aja kali untuk misal kebiasaan rutinitas kita, mau tidur, belajar satu ayat selama 10 tahun,
kamu akan menjadi ahli Al-Quran kalau konsisten dengan membaca tafsirnya dan lain sebagainya. Nah, maka dari itu teman-teman, sebagai kesimpulan saya teman-teman, kita harus bijak menggunakan teknologi. Kita menggunakan teknologi dengan sebaik-baiknya, membaca jurnal ilmiah, berdiskusi antara teman-teman yang ada di negara-negara benua-benua sana. Kita harus selektif memilih konten. Dan seperti itu. Pada dasarnya teknologi bukan mempengaruhi kita, tetapi cara kita menggunakan teknologi yang memengaruhi masa depan kita. Gitu. Mari teman-teman gunakan teknologi dengan bijak semua dan gunakan sebaik-baiknya. Semoga apa yang saya sampaikan bisa bermanfaat bagi teman-teman semua. Cukup sekian, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.